Selamat datang kembali lagi di channel Satria Parama. Kali ini kita akan membahas mengenai kapabilitas APIP. Bagaimana latar belakang dan bagaimana penilaian kapabilitas APIP itu sebenarnya. Nah, jadi kapabilitas APIP kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Pertama kita membahas apa sih kapabilitas APIP itu, apa dasar hukumnya, lalu bagaimana cara penilaian kapabilitas APIP. Nah, jadi kita beranjak ke sesi pertama yaitu kapabilitas APIP. Jadi kapabilitas APIP itu terdiri dari dua kata ya, Bapak Ibu. Jadi kapabilitas dan APIP. Kapabilitas yang kata dasarnya atau kata serapannya dari capability yang memiliki arti kemampuan ya. Jadi ada ahli yang menyatakan bahwa capability refers to the individual knowledge, skill and attitudes of a person or group of persons and their competence to undertake the responsibilities assigned to them. Nah, jadi capability katanya merupakan suatu kemampuan, skill maupun sikap daripada orang atau kelompok orang. Nah, di sini dalam artian kita di inspektorat, di APIP-nya yaitu untuk melakukan penugasan yang diberikan. Nah, jadi secara bahasa Indonesianya kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Jadi kapabilitas APIP itu adalah kemampuan APIP. APIP itu selaku objeknya yaitu aparat pengawasan intern pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Nah, jadi dari pengertian itu dapat kita ketahui bahwa kondisi yang ada sampai dengan saat ini di mana kegiatan pengawasan belum dikaitkan dengan risiko organisasi dan kompetensi SDM APIP belum memadai. Nah, ini didukung juga dengan fakta dari BPKP sendiri mengeluarkan capaian level kapabilitas APIP seluruh inspektorat, inspektorat kementerian lembaga maupun inspektorat daerah mengenai capaian levelnya, yaitu rata-rata ada di level 2, walaupun sudah banyak yang meraih level 3. Nah, setelah kapabilitas APIP ini kita pahami, selanjutnya kita akan melihat latar belakang apa sih yang menyebabkan atau membuat kapabilitas APIP ini penting untuk Bapak Ibu laksanakan khususnya di inspektorat. Nah, latar belakangnya sendiri mulai dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ya tentang perbendaharaan negara, di mana salah satu pasalnya berbunyi bahwa Presiden dalam hal ini Kepala Negara melakukan atau melaksanakan kegiatan pengendalian intern secara menyeluruh. Nah, selanjutnya sebagai langkah konkretnya diterbitkanlah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, di mana yang Bapak Ibu ketahui terdiri dari 5 unsur. Nah, unsur pertama yaitu lingkungan pengendalian, pada sub unsur 7 mensyaratkan adanya APIP yang efektif. Sebelum itu, tujuan dari PP 60 ini juga untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Kedua, keandalan pelaporan keuangan. Ketiga, pengamanan aset negara. Dan keempat, ketatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, masih pada peraturan yang sama, yaitu mandat pasal 11 ya, PP nomor 60 tahun 2008 ini, bagaimana sih perwujudan peran APIP yang efektif? Yang dimaksud, ya itu yang pertama memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, tugas, dan fungsi instansi pemerintah. Yang kedua, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola dan fungsi instansi pemerintah. Jadi inilah perwujudan peran APIP yang efektif dalam organisasi harus memenuhi ketiga poin ini. Nah, berdasarkan PP 60 ini dimandatkanlah BPKP selaku pembina APIP, di mana dalam hal terkait dengan penilaian kapabilitas APIP, BPKP mengeluarkan peraturan Kepala BPKP nomor 8 tahun 2021 tentang penilaian kapabilitas APIP pada kementerian, lembaga, atau Pemda. Nah, jadi apa sih yang disyaratkan atau yang dinilai dalam penilaian kapabilitas APIP? Yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, komponen dukungan pengawasan atau enabler. Yang kedua, komponen aktivitas pengawasan atau delivery. Yang ketiga, komponen kualitas pengawasan atau result. Nah, itulah latar belakangnya, bahwa latar belakang sudah sangat
sangat-sangat jelas ya Bapak Ibu. Di sini mulai dari adanya Undang-Undang Nomor 1, terus bukti konkretnya diterbitkanlah PP Nomor 60 tahun 2008 yang sampai dengan saat ini masih berlaku, di mana hal itu ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 terkait dengan penilaian kapabilitas APIP. Nah, inilah karakteristik level kapabilitas APIP, di mana di setiap penilaian pasti ada ukuran yang digunakan. Nah, di sini menggunakan 5 level, mulai dari level 1 yang inisial, level 2 structure, level 3 deliver, level 4 institusional, level 5 optimize. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, laporan BPKP memuat masih ada beberapa inspektorat baik kementerian, lembaga maupun Pemda yang berada di level 2, walaupun sudah banyak yang ada di level 3 dan 4. Nah, jadi kita lihat persyaratan untuk bisa ke level 3, yaitu salah satunya APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, yang dalam hal ini dimaksud adalah audit kinerja berbasis risiko, serta peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, dan perbaikan tata kelola. Nah, jadi inilah 5 level yang menjadi pengukuran ya, menjadi dasar untuk melakukan pengukuran kapabilitas APIP. Lalu bagaimana hubungan kapabilitas APIP dengan SPIP terintegrasi? Ya, jadi dasar pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP yaitu ada di PP 60 tahun 2008 tentang SPIP ya. Jadi APIP itu APIP yang efektif ada pada SPIP, yaitu pada unsur 1 tentang lingkungan pengendalian, sub unsur nomor 7. Nah, di sini apa yang akan dinilai yaitu yang pertama ada enabler atau dukungan pengawasan yang terdiri dari pengelolaan SDM, bagaimana SDM-nya, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Sedangkan delivery atau aktivitas pengawasan di sini terkait dengan tugas dari APIP itu sendiri, yaitu memberikan asuran dan consulting. Jadi untuk yang keempat, untuk hasil atau kualitas pengawasan berdasarkan PP 60 tahun 2008 pasal 11, yakni bisa atau mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E sebagai early warning system dan peningkatan efektivitas MR serta perbaikan tata kelola. Nah, jadi diharapkan dari penilaian dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, kualitas pengawasan ini akan mampu mencapai tujuan dari SPP itu sendiri, yakni efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, jangan lupa juga dari penilaian ini nanti akan menghasilkan level kapabilitas APIP yang nantinya ada AOI-nya juga atau area of improvement. Jadi untuk penilaian kapabilitas APIP ini akan menghasilkan area yang masih harus menjadi perbaikan bersama yang nantinya akan dipantau oleh BPKP dan inspektorat itu sendiri. Nah, lebih jauhnya lagi kita beranjak kepada pembagian dari komponen dukungan pengawasan dan komponen aktivitas pengawasan. Jadi adapun bobot yang diberikan komponen dukungan pengawasan itu 60% ya, yang terdiri dari 5 elemen, sedangkan untuk komponen aktivitas pengawasan delivery yaitu terdiri dari 1 elemen yaitu peran dan layanan APIP. Nah, di sini Bapak Ibu saya lihat ada elemen dan ada topik. Nah, jadi untuk penilaian kapabilitas APIP sendiri kita menggunakan 6 elemen. Untuk topiknya itu tergantung di masing-masing elemen tersebut. Misalnya di pengelolaan SDM ada 2 topik, yaitu perencanaan SDM APIP dan pengembangan SDM profesional APIP. Sedangkan di praktik profesional ada 2, di akuntabilitas dan manajemen kinerja ada 4 topik, budaya dan hubungan organisasi ada 3 topik, struktur tata kelola ada 3 topik, peran dan layanan APIP di sini ada 4 topik. Nah, jadi setiap topik ini nantinya akan memuat daftar pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Pertanyaan itu seputar ya atau tidak nanti dilengkapi dengan dokumen sebagai bukti dukung dari pernyataan Bapak Ibu. Nah, inilah aspek penilaian yaitu kebijakan, implementasi, dan hasil. Jadi setiap dari level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 ini harus dipenuhi dari level 1 dulu, dari kebijakan dulu. Apakah
ada kebijakannya, apakah sudah diimplementasikan dan bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Nah, jadi di setiap topik nanti akan ada pernyataan yang harus Bapak Ibu isi dengan jawaban ya atau tidak yang dilengkapi dengan dokumennya. Begitu juga di aspek penilaian terkait dengan peran dan layanan APIP sama yang di sini akan menunjukkan atau menghasilkan kualitas pengawasan yang sesuai dengan APIP yang efektif. Nah, untuk selanjutnya dalam atau cara melakukan penilaian kapabilitas APIP di sini akan saya jelaskan dengan aplikasi ya, karena kita sudah disediakan aplikasi untuk melakukan penilaian kapabilitas APIP. Nah, jadi sebelumnya kapabilitas APIP itu dilakukan secara mandiri ya, penilaiannya dimulai dari penilaian mandiri oleh inspektorat ataupun APIP Bapak Ibu sendiri di aplikasi penilaian kapabilitas APIP ini, lalu akan dilanjutkan dilakukan evaluasi oleh BPKP. Seperti itu dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjut ke aplikasi penilaian kapabilitas APIP. Sampai jumpa.